Dua sumber berbeda, isu satu, Veda ke Moto3. Kalau jurnalis Italia dan media Asia udah kompak, ini tandanya bukan rumor receh lagi. Kabar mengguncang dari dua arah berbeda, tapi isi beritanya satu. Veda Ega Pratama semakin dekat dengan kursi Moto3 musim 2026. Yang pertama adalah TMC Blog, relasi dari fans. Ini adalah laporan dari jurnalis internasional yang biasa duduk di pit lane. Bahkan, Rosalia menyebut ini adalah second confirmation setelah sebelumnya juga sudah menulis hal serupa. Kalau dalam dunia balap, ini udah kayak lampu hijau yang berkedip kencang. Sekali dua sumber kuat sepakat, berarti ada sesuatu yang bergerak di balik layar. Tapi, masuknya Veda bukan berarti semua langsung beres, karena ada yang harus pergi lebih dulu, dan kebetulan salah satu rider justru baru bikin geger di Sepang. Dan inilah yang bikin posisi Veda makin terbuka lebar. Furusato menang, langsung dipromosikan. Kemenangan di Sepang bukan sekadar trofi, itu tiket langsung ke Moto2. Tayo Furusato tampil luar biasa di seri Moto3 Sepang Malaysia. Gak tanggung-tanggung, dia juara. Ini adalah kemenangan perdananya yang langsung memicu keputusan besar, naik kelas ke Moto2 musim depan. Dan kabarnya, ia akan berduet dengan Mario Aji di Honda Tim Asia Moto2. Otomatis, posisi Furusato di Moto3 langsung kosong. Dan dalam balapan, kursi kosong itu selalu mengundang drama. Honda jelas harus mengisi slot tersebut dengan pembalap muda berbakat dari Asia. Nah, Veda yang sedang dalam masa emasnya di Junior GP langsung masuk radar. Tapi, jangan lupa, kursi itu bukan satu-satunya yang tersedia. Honda dikenal dengan rotasi mendadak dan strategi diam-diam. Jadi jangan kaget kalau nanti bukan hanya Furusato yang naik, tapi mungkin ada pergantian mendadak lain di kursi sebelahnya juga. Siapa saja kandidat pendamping Veda di line-up Honda Tim Asia? Kita bongkar di poin selanjutnya. Dua slot atau cuma satu? Siapa yang dapat? Honda belum resmi umumkan, tapi pedok udah mulai bisik-bisik. Setelah Furusato promosi, slot Honda Tim Asia Moto3 tinggal satu. Tapi, anehnya kabar di pedok menyebut dua nama bakal mengisi line-up baru, Veda Ega Pratama dan Taj Koron Buasri. Loh, jadi dua yang ganti? Atau satu pengganti, satu bertahan? Ini yang bikin pusing. Buasri memang sudah lebih dulu berada di tim, tapi performanya di Moto3 2025 tergolong mengecewakan. Poinnya kecil, jarang masuk 10 besar, dan belum terlihat progres signifikan. Beberapa pengamat bahkan menyebut Buasri hanya bertahan karena faktor sponsor dari Asia Tenggara. Tapi dengan masuknya Veda, tekanan buat Buasri jelas meningkat, karena satu kesalahan di balapan berikutnya saja bisa langsung membuatnya ditarik ke pinggir. Jangan lupakan satu nama lain, Rei Wakamatsu Zenmitani, pembalap Jepang yang katanya juga sedang dipantau untuk line-up ini. Drama siapa yang tetap dan siapa yang tersingkir belum selesai, tapi Veda, dia justru sedang menanjak. Tapi, apa Veda sudah cukup kuat untuk jadi andalan baru Honda? Misano, momen yang mengubah segalanya. Dari posisi 10-an, lompat ke top 5, itu bukan hoki, itu sinyal. Veda sempat tampil kurang meyakinkan di awal musim Junior GP 2025. Tapi segalanya berubah saat race di Misano, San Marino. Di sana, dia tembus peringkat keempat dan kelima dalam dua race terpisah. Ini bukan prestasi main-main. Lawan-lawan di Misano adalah pembalap Eropa dengan motor dan dukungan yang sangat matang. Tapi Veda berhasil membuktikan bahwa dia bisa bersaing di level itu, bahkan hampir naik podium. Saat data dari race ini dibaca oleh para teknisi Honda, grafik peningkatan Veda naik drastis. Dan jangan lupa, performa bagus di Misano sangat menentukan, karena sirkuit ini jadi acuan banyak tim untuk analisa performa teknis. Bagi Honda, hasil itu cukup untuk memberi lampu kuning terang ke Veda. Kami lihat kamu, teruskan. Tapi, satu race bagus gak cukup untuk tiket Moto3. Honda mau konsistensi. Dan dua seri berikutnya akan jadi ujian sesungguhnya. Di mana fighting spirit itu? Kalau bisa konsisten kayak di Red Bull Rookies Cup, ini anak udah naik sekarang. Meskipun progres Veda sangat pesat di Junior GP, ada satu hal yang masih jadi pertanyaan banyak pengamat. Di mana Veda yang agresif? Yang dulu kita lihat di Red Bull Rookies Cup, saling salib, nikung dari luar, dan gak takut adu mental dengan pembalap top Eropa. Di Junior GP, Veda terlihat sedikit lebih kalem.
Mungkin ini bagian dari strategi atau adaptasi motor, tapi tetap saja banyak yang merasa gaya balapnya belum keluar maksimal. Dia belum benar-benar memimpin race dari awal dan mempertahankan posisi sampai finish. Padahal itu yang dibutuhkan Honda, pemimpin barisan, bukan sekedar penggembira di top 5. Tapi berita baiknya, secara teknis dan ritme balapan, Veda makin konsisten. Hanya butuh satu trigger lagi dan semua bisa berubah. Mungkin momen itu akan muncul di race berikutnya. Dan race itu sudah di depan mata, Catalunya dan Valencia. 4 balapan, 4 tiket emas untuk Moto3. 4 balapan terakhir bisa jadi titik balik karir atau jadi ujian mental terbesar. Veda bersiap menghadapi 2 seri pamungkas Junior GP 2025, yaitu Catalunya, Barcelona, dan Valencia. Tapi ini bukan sekedar 2 race biasa. Masing-masing seri akan menggelar 2 race yang artinya Veda punya 4 peluang emas untuk membuktikan bahwa dia layak naik ke Grand Prix. Ini bukan cuma soal podium, tapi konsistensi, progres, dan mental bertanding. Di momen ini, satu kesalahan bisa fatal, tapi satu kejutan bisa mengubah segalanya. Dan menariknya, race Catalunya akan digelar 2 November, sangat dekat dengan penutupan bursa line-up tim. Semua mata akan tertuju ke sana. Jika Veda bisa tampil agresif dan minimal naik podium sekali, itu bisa jadi stempel final buat manajemen Honda Tim Asia. Karena di balik layar, Honda disebut-sebut akan menurunkan tim teknis dan pengamat internal langsung ke pit lane Veda. Mereka mau lihat sendiri seberapa siap anak muda dari Gunung Kidul ini menghadapi tekanan level Grand Prix. Dan yang mengejutkan, motor Veda di Junior GP ternyata bukan motor sembarangan. Motor Junior GP? Ini motor Moto3 Honda 2026? Kalau settingannya hama, berarti Veda sudah punya bekal paling penting, adaptasi mesin. Ternyata, motor yang digunakan Veda di Junior GP 2025 adalah basis dari motor Honda Grand Prix Spec 2026. Ini bukan rumor, ini dikonfirmasi oleh beberapa analis pedok. Artinya, Veda saat ini bukan cuma latihan di kejuaraan biasa, tapi sedang melakukan uji coba terbuka untuk musim Moto3 mendatang. Strategi ini dikenal dengan nama technical shadowing, di mana pembalap junior diberi akses motor generasi selanjutnya agar lebih cepat beradaptasi saat resmi naik kelas. Dan ini memperkuat sinyal bahwa Honda benar-benar menyiapkan Veda untuk jadi bagian integral tim mereka musim depan. Setiap lap, setiap data, setiap input dari Veda, semuanya sudah masuk ke server data Honda Jepang. Bahkan kemungkinan besar, jika Veda berhasil podium di Catalunya atau Valencia, dia akan langsung menerima pre-contract announcement sebelum akhir bulan. Tapi, bagaimana dengan kabar resminya dari Honda? Apakah sudah fix? Belum diumumkan, tapi semua sudah tahu. Ini semacam rahasia umum di pedok, belum resmi tapi udah kayak deal jadi. Secara formal, Honda Tim Asia belum mengumumkan nama-nama pembalap mereka untuk Moto3 2026. Tapi di balik layar, suasananya udah seperti pengumuman tinggal tunggu tanggal. Bahkan di internal pedok, beberapa kru dan tim rival menyebut bahwa Veda sudah masuk dalam struktur sponsor planning Honda untuk musim depan. Kenapa belum diumumkan? Karena manajemen Honda punya pola. Mereka hanya umumkan jika semua slot Moto2 dan Moto3 sudah final dan terkontrak secara legal. Dan saat ini, Moto2 sudah rampung, Furusato dan Mario Aji. Tinggal Moto3 yang masih menyisakan drama antara Buasri dan Zenmitani. Tapi satu yang pasti, posisi Veda jauh lebih kuat dibandingkan dua nama itu. Dia punya performa, momentum, dan yang paling penting, dukungan publik Asia Tenggara yang luar biasa. Honda tahu, nama Veda bukan cuma untuk menang di lintasan, tapi juga menang di hati fans. Dan jika Buasri tereliminasi, siapa yang bakal jadi andalan utama tim? Jika Buasri digantikan, Veda jadi ikon baru Honda.
Dari Gunung Kidul ke Grand Prix, inilah kisah underdog yang disukai semua sponsor. Kalau Tachakon Boasri gagal tampil konsisten di akhir musim ini, besar kemungkinan dia akan didepak dari line-up Moto3 Honda Tim Asia 2026. Dan jika itu terjadi, maka Veda Ega Pratama akan menjadi ujung tombak tunggal untuk pasar Asia Tenggara. Ini bukan hal sepele, status itu berarti Veda akan jadi wajah utama tim dalam promosi, dokumenter, sponsor activation, bahkan branding motor. Dan dari sisi bisnis, ini luar biasa menguntungkan buat Honda. Indonesia adalah pasar sepeda motor terbesar di Asia Tenggara, dan punya pembalap muda dengan talenta tinggi adalah investasi jangka panjang. Veda bukan cuma cepat, tapi juga punya daya jual yang tinggi, fans loyal, exposure tinggi di media, dan attitude yang selalu positif. Jika Honda berani menempatkan Veda sebagai centerpiece proyek Moto3 mereka, maka ini akan jadi revolusi. Veda akan naik kelas bukan cuma sebagai rider, tapi juga sebagai icon. Tapi, semua skenario ini akan hancur jika satu hal tak tercapai. Puncaknya, 4 race untuk mengubah nasib. 4 kali start, 4 kali bendera dikibarkan, 4 peluang Veda buat ubah takdir. Kita sekarang tinggal hitung mundur ke seri Catalunya dan Valencia. Total ada 4 race yang jadi penentu nasib. Jika dia tampil luar biasa, minimal 2 kali naik podium, maka seluruh rumor akan berubah jadi pengumuman resmi. Tapi, kalau performanya datar, maka posisinya bisa digeser siapa saja, karena di dunia balap, segala kemungkinan terbuka sampai pengumuman ditandatangani. Tapi, dari sisi momentum, dukungan publik, dan performa teknis, semua mengarah ke satu kesimpulan. Veda layak naik ke Moto3 2026. Dari anak Gunung Kidul yang dulunya naik motor mini, kini bersiap membela Asia di panggung dunia. Dan, kalau dia berhasil di Grand Prix, kita bisa bicara soal wildcard Mandalika. Bisa jadi, 2026 bukan sekadar debut, tapi momen yang mengubah sejarah balap Indonesia. Jadi, semua tergantung apakah Veda mampu menutup musim ini dengan meledak.